Tanaman padi atau Oryza sativa merupakan salah satu komoditas tanaman yang penting bagi umat manusia. Padi menjadi tanaman sumber karbohidrat utama di negara-negara Asia, terutama Indonesia. Menurut data BPS tahun 2020, total konsumsi beras di Indonesia sebanyak 28,69 juta ton. Kebutuhan beras diprediksi akan semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia. Menurut data BPS, produksi padi di Indonesia pada tahun 2021 yaitu sebesar 54,42 juta ton GKG, sedangkan pada tahun 2020 sejumlah 54,65 juta ton GKG. Menurut data BPS, pada tahun 2022, hasil produksi dan luas panen padi mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan produksi padi dapat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, baik dari kondisi iklim yang tidak menentu, harga pupuk yang mahal, alih fungsi lahan pertanian, dan juga dari serangan hama maupun penyakit. Hama menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi produksi padi. Hama yang menyerang tanaman padi dapat menyebabkan kerugian apabila tidak dikendalikan. Oleh karena itu penting untuk memberikan perlindungan tanaman dari serangan hama, tujuannya agar tidak terjadi kehilangan hasil panen yang disebabkan oleh hama. Penggerek batang padi adalah hama yang larva atau ulatnya hidup di dalam batang padi. Larva ini menggerek batang padi dari ujung sampai pangkal batang padi. Hama penggerek batang padi atau stem borer, sampai saat ini merupakan hama utama dan penting pada pertanaman padi, karena sering menimbulkan kerusakan berat dan kehilangan hasil yang tinggi. Hama ini dapat merusak tanaman padi pada semua fase pertumbuhan, mulai pada saat di pembibitan, fase anakan sampai fase pembungaan. Sampai saat ini, belum ada varietas padi yang tahan terhadap hama penggerek batang. Oleh karenanya, gejala serangan perlu diwaspadai, terutama pada saat musim penghujan. Menurut data, di dunia terdapat 21 spesies penggerek batang padi. Setiap spesies penggerek batang padi memiliki sifat atau ciri yang berbeda dalam penyebaran dan bioekologi, namun hampir sama dalam cara menyerang tanaman padi serta kerusakan yang ditimbulkannya. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa jenis penggerek batang padi yang telah ditemukan biasa menyerang tanaman padi, yaitu 1. Penggerek batang padi kuning, Sirpopaga incertulas. 2. Penggerek batang padi putih, Sirpopaga inotata. 3. Penggerek batang padi bergaris, Chilosupresalis. 4. Penggerek batang padi kepala hitam, Chilopolychrysus. 5. Penggerek batang padi merah jambu, Sesamia inferens. Penggerek batang padi kuning, Sirpopaga incertulas merupakan spesies yang paling dominan ditemukan di Indonesia. Penggerek batang padi kuning termasuk dalam ordo Lepidoptera dan famili Pyrrhilidae. Penggerek batang padi memiliki siklus hidup 40-70 hari tergantung dari jenis dan lingkungannya. Siklus hidup PBP terdiri dari 4 fase, yaitu ngengat atau imago, telur, larva, dan pupa. Berikut ini adalah siklus hidup dari penggerek batang padi kuning, Sirpopaga interculas, yang dominan ditemukan di Indonesia. Ngengat atau imago. Ngengat penggerek batang padi kuning, Sirpopaga interculas berwarna kuning dengan titik hitam pada bagian sayap. Panjang ngengat 14-17 mm, dan dapat hidup antara 5-10 hari. Telur. Telur diletakkan secara berkelompok pada bagian ujung daun. Setiap kelompok telur terdapat 50-150 butir telur. Terdapat rambut halus berwarna coklat kekuningan yang menutupi kelompok telur. Telur akan menetas setelah 6-7 hari. Seekor ngengat dapat menghasilkan 100-600 butir telur. Larva atau ulat penggerek. Larva berwarna putih kekuningan sampai hijau, dengan panjang maksimum 25 mm. Larva dapat hidup selama 28-35 hari.
Larva penggerek batang padi merusak tunas padi dengan menggerek bagian batang. Pupa atau kepompong. Pupa berwarna kekuning-kuningan atau agak putih, pupa berupa selaput benang berwarna putih. Panjang 12-15 mm dan stadium pupa 6-23 hari. Pupa berada di dalam pangkal batang. Hama penggerek batang padi ini dapat merusak tanaman padi pada semua fase pertumbuhan, mulai pada saat di pembibitan, fase anakan sampai fase pembungaan. Serangan pada pembibitan dan fase anakan menyebabkan kematian anakan muda. Gejala ini disebut dengan sundep. Jika serangan sundep pada fase tersebut kurang dari 5%, kehilangan hasil tidak terlalu besar karena tanaman padi masih dapat membentuk anakan baru. Jika serangan pada fase pembungaan akan menyebabkan malai tampak putih dan hampa, gejala ini disebut beluk. Untuk memastikan padi terserang hama penggerek batang, pada bagian daun anakan yang mati atau pada malai yang putih dan hampa, jika dicabut bagian tanaman tersebut maka akan terlepas di bagian pangkal batangnya, dan pada bagian pangkal batang itu terdapat bekas gigitan larva penggerek batang. Pengendalian hama penggerek batang padi dilakukan dengan berbagai macam cara untuk menekan perkembangan hama, namun tetap aman bagi lingkungan dan menjaga keseimbangan ekosistem. Pengendalian dilakukan secara kultur teknis, mekanis, hayati, dan kimiawi. Pengendalian dengan kultur teknis yaitu melakukan budidaya tanaman dengan teknik tertentu sehingga kondisi pertanaman tidak sesuai untuk tempat hidup atau berkembangnya hama. 1. Bersihkan lingkungan di sekitar lahan dari sisa tanaman dan gulma, yang bisa dijadikan inang alternatif oleh hama. 2. Tanam serentak untuk membatasi sumber makanan dan ketersediaan sumber makanan bagi penggerek batang padi. 3. Pergiliran tanaman atau rotasi tanaman dengan tanaman bukan padi seperti sayuran dan kacang-kacangan sehingga dapat memutus siklus hidup hama. Pengendalian dengan mekanis dan fisik yaitu pengendalian yang dilakukan dengan cara mematikan langsung, mengumpulkan hama, dan menggunakan faktor-faktor fisik yang dapat mempengaruhi hama. 1. Mengumpulkan kelompok telur penggerek batang padi dari pesemaian hingga setelah dilakukan penanaman. 2. Menggunakan perangkat lampu atau light trap untuk menangkap ngengat. 3. Penyabitan tanaman serendah mungkin pada saat panen. Selanjutnya dilakukan penggenangan air agar jerami cepat membusuk sehingga larva dan pupa mati. Pengendalian dengan hayati, yaitu pengendalian hama menggunakan musuh alaminya, dengan melindungi dan mendorong kehidupan musuh alaminya. Menjaga keseimbangan ekosistem musuh alami dari hama penting dilakukan untuk menekan populasi hama di lapangan. Trichogramma japonicum merupakan salah satu parasitoid telur yang menjadi musuh alami penggerek batang padi. Serangga Trichogramma japonicum meletakkan telur dan menetas menjadi larva di dalam telur penggerek batang padi. Telur penggerek batang padi akan dirusak oleh larva Trichogramma japonicum sehingga menjadi mati dan tidak menetas. Pengendalian dengan kimiawi yaitu pengendalian hama menggunakan bahan kimia beracun atau pestisida atau bahan lainnya yang dapat melindungi tanaman dari hama. Pestisida yang dipilih harus yang efektif dan telah mendapatkan perizinan atau registrasi. Aplikasi insektisida pada tanaman padi jika sudah ditemukan satu ekor ngengat pada light trap atau di lahan. Insektisida untuk mengendalikan hama penggerek batang padi. Sidatan XR 525 SL. Insektisida berbahan aktif dimihipol 525 gram per liter. Insektisida golongan neristoksin, berbentuk soluble liquid atau larutan dalam air, yang bekerja sebagai racun kontak, lambung, dan sistemik yang dapat diserap dan diangkut ke seluruh bagian tanaman. Hama akan mati jika langsung terpapar cairan semprot insektisida, atau memakan bagian tanaman, atau bersentuhan langsung dengan bagian tanaman yang sudah disemprot insektisida. Dosis aplikasi sidatan XR 525 SL adalah 0,375 liter per hektar, dengan konsentrasi 0,75 mili per liter air. Emazo 75 EC. Bahan aktif emamectin benzoat 75 gram per liter. Insektisida golongan avermectin, bersifat transalminar, dengan daya kerja racun kontak dan lambung,
berbentuk pekatan yang dapat diemulsikan untuk mengendalikan hama ulat dan penggerek batang padi. Sidamek 20 EC. Bahan aktif abamektin 20 gram per liter. Insektisida golongan avermektin, bersifat transalminar, dengan daya kerja racun kontak dan lambung, berbentuk pekatan yang dapat diemulsikan untuk mengendalikan hama wereng, ulat dan penggerek batang padi. Perkenalkan, nama saya Bapak Darta, petani dari Desa Leweng Hapit, Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka. Hari ini kita akan mengaplikasikan yang namanya insektisida, yaitu sidatan dan emajo, dan punginya yaitu sidabin. Terus ya kita mari sama-sama buktikan hasilnya. Sidatan 2. Satu. 2. Kenalkan, nama saya Bapak Darta, petani dari Desa Leweng Hapit, Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka. Kita menggunakan dari awal dari produk petrosida. Kita belinya yaitu secara paketan, namanya paket anakan. Kita awalnya menggunakan untuk anakan, yaitu menggunakan sidanik. Sidanik itu bisa untuk menghemat pupuk urea. Karena apa? Sekarang kan tahu sendiri bahwa pupuk urea itu yang namanya urea susah dicari, bahkan yang non subsidi itu kan lebih mahal. Kita menggunakan atau lebih menghemat menggunakan produk dari petrosida yang namanya sidanik. Nah, untuk mengendalikan sundap atau penggerek batang, kita menggunakan sidatan 25 SL. Itu cocok sekali untuk mengendalikan hama yang namanya penggerek batang, dan juga untuk mengatasi ulat atau sundapnya, yaitu kita menggunakan emajo 75 EC. Nah, setelah itu kita mengisak di usia mapak anak, atau orang sini mapak anak. Kita untuk mengatasi blasnya, kita yaitu menggunakan sidabin 200 EC. Itu sangat cocok untuk menggunakan untuk mengendalikan hal yang namanya blas. Kita pernah menggunakan, lalu kita membuktikan hasilnya ya ini seperti ini. Padinya sehat,
anakan lebih banyak, bahkan pengisian menjadi full. Ya kata orang sini mah bisa munduk lah. Nah itulah hasil daripada kita menggunakan petro dari Gresik. Maka dari itu kita mengajak kepada seluruh petani, mari kita sama-sama menggunakan produk dari Petrosida, yaitu yang fungsinya sidabin. Bahkan untuk akhirannya yaitu menggunakan penosida. Penosida itu adalah untuk pembeningan ada kulit padi, dan akhirnya ya ini seperti ini tuh hasilnya padi saya tuh, manis sehat tuh. Maka dari itu seluruh petani yang ada khususnya yang ada di Kabupaten Majalengka, mari kita menggunakan, bahkan bisa mencoba secara terus terang. Boleh kita bandingkan dengan produk yang lain. Itulah hasil daripada kita menggunakan produk dari Petrosida Gresik. Rupanya itu dari saya, cukupkan sekian dan diakhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.